Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mengulas salah satu aspek luar biasa dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana beliau dijuluki sebagai Al-Quran yang berjalan. Julukan ini bukanlah sekadar ungkapan, melainkan cerminan dari kehidupan beliau yang sepenuhnya selaras dengan ajaran Al-Quran. Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Ada sebuah ungkapan populer yang menggambarkan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Quran yang berjalan. Ungkapan ini mencerminkan betapa eratnya kehidupan beliau dengan ajaran Al-Quran, seolah setiap langkah, perkataan, dan perbuatannya adalah manifestasi nyata dari wahyu ilahi. Sebagai penutup para nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai berbagai mukjizat yang luar biasa, bahkan melebihi keajaiban para rasul sebelumnya. Namun, dari sekian banyak mukjizat, yang terbesar dan paling abadi hingga kini adalah Al-Quran, yang terus menjadi petunjuk bagi umat manusia. Aisyah radhiyallahu anha pernah menggambarkan akhlak Nabi dengan singkat namun mendalam. Ketika Sa'ad bin Hisham bin Amir bertanya kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Aisyah menjawab dengan sebuah pertanyaan balik, "Bukankah engkau membaca Al-Quran?" Sa'ad mengiyakan, lalu Aisyah berkata, "Sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Jawaban ini menunjukkan bahwa seluruh sikap dan tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan cerminan sempurna dari ajaran Al-Quran. Dengan kata lain, jika ingin memahami bagaimana Rasulullah bersikap, bertutur kata, dan berinteraksi dengan sesama, maka cukup dengan mendalami Al-Quran. Karena di sanalah tersimpan seluruh prinsip kehidupan yang beliau terapkan dengan sempurna. Kehidupan beliau adalah perwujudan nyata dari wahyu Allah. Setiap gerak-geriknya, ucapannya, dan sikapnya merupakan implementasi sempurna dari ajaran yang tertulis dalam Al-Quran. Pemahaman mendalam tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikupas oleh banyak ulama besar. Imam An-Nawawi dalam Syarah Syahih Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah tidak hanya membaca dan memahami Al-Quran, tetapi beliau juga mengamalkannya secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perintah dalam Al-Quran beliau laksanakan, setiap larangan beliau jauhi, dan beliau berperilaku sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Rasulullah juga mengambil pelajaran dari kisah-kisah dan perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran, serta menerapkan adab-adab yang diajarkan di dalamnya. Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menambahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran. Apapun yang dipuji dan diridai oleh Al-Quran, beliau pun meridainya. Sebaliknya, apapun yang dicela dan dimurkai oleh Al-Quran, beliau pun menjauhi dan membencinya. Dalam riwayat lain dari Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah merasakan ridha dan murka sesuai dengan ridha dan murkanya Al-Quran. Al-Munawi dalam Faidul Qadir menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memahami kandungan Al-Quran, tetapi juga menjadikan perintah, larangan, janji, dan ancamannya sebagai pedoman hidup. Begitu pula, Al-Qadhi menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah mencerminkan seluruh isi Al-Quran. Apa yang dianggap baik oleh Al-Quran, beliau amalkan, dan apa yang dilarang oleh Al-Quran, beliau tinggalkan sepenuhnya. Di zaman ini, ketika karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering disalahpahami, diserang dengan kedustaan, dan dicemarkan dengan fitnah, sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai umatnya untuk menyuarakan dan menampilkan keindahan akhlak beliau. Kita harus memperkenalkan kepada dunia bahwa Rasulullah adalah sosok dengan kepribadian yang suci, jiwa yang agung, dan hati yang penuh kasih sayang. Mengenalkan kembali kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, tetapi juga sebagai cara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Setiap aspek kehidupannya mencerminkan nilai-nilai luhur yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumiddin menjelaskan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dihimpun oleh para ulama dari berbagai riwayat.
Beliau menggambarkan sosok Nabi sebagai manusia yang memiliki kesempurnaan dalam budi pekerti, kelembutan hati, serta keteguhan dalam menjaga kehormatan dan kesucian diri. Al-Ghazali menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut hatinya, paling adil, dan paling menjaga kesucian. Tangan Nabi tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan budaknya, yang tidak terikat hubungan pernikahan dengannya, dan yang bukan mahramnya. Ini menunjukkan betapa beliau sangat menjaga kehormatan diri, serta menjunjung tinggi adab dan batasan yang ditetapkan dalam Islam. Salah satu sifat Rasulullah yang paling menonjol adalah kedermawanannya yang luar biasa. Beliau adalah manusia yang tidak pernah menahan harta untuk kepentingan pribadinya. Al-Ghazali mencatat, tidak pernah ada 1 dinar atau 1 dirham yang bertahan di tangannya hingga malam hari. Jika beliau memiliki harta berlebih tetapi belum menemukan orang yang bisa diberi sedekah, beliau tidak akan membiarkan harta itu tersimpan begitu saja. Sebelum malam tiba, beliau sudah menyusun rencana bagaimana harta tersebut bisa segera disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Menariknya, Rasulullah tidak pernah mengutamakan kepentingan pribadinya dalam hal harta. Dari seluruh rezeki yang Allah berikan kepadanya, beliau hanya mengambil sebagian kecil untuk kebutuhan makan setahun. Itu pun hanya makanan sederhana seperti kurma dan gandum. Sedangkan sisanya beliau infakkan di jalan Allah. Bahkan, jika ada yang datang meminta, beliau tetap akan memberi meskipun harus mengorbankan bagian dari makanan pokok yang telah beliau sisihkan untuk dirinya sendiri. Saking dermawannya, seringkali persediaan makanannya habis sebelum setahun berlalu, dan ketika tidak ada rezeki yang datang, Rasulullah tetap bersabar dengan kondisi tersebut tanpa pernah mengeluh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang pemimpin umat yang dihormati, tetapi juga seorang manusia yang sangat rendah hati dan tidak segan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Beliau tidak mengandalkan orang lain untuk mengurus kebutuhannya, melainkan menjahit sendiri sandalnya yang rusak, menambal bajunya, serta membantu pekerjaan rumah. Dalam kehidupan berumah tangga, beliau adalah suami yang penuh perhatian dan sangat akrab dengan keluarganya. Beliau tidak hanya membantu pekerjaan rumah, tetapi juga ikut serta dalam aktivitas sehari-hari bersama istri-istrinya, seperti memotong daging saat memasak. Sikap rendah hati Rasulullah juga terlihat dalam cara beliau memperlakukan orang lain. Beliau tidak pernah memandang rendah seseorang hanya karena status sosialnya. Rasulullah selalu memenuhi undangan siapapun yang mengundangnya, baik itu dari seorang budak maupun orang merdeka. Selain itu, beliau memiliki kebiasaan menerima hadiah, sekecil apapun nilainya. Bahkan, jika hanya berupa seteguk susu atau sepotong paha kelinci, beliau akan menerimanya dengan penuh rasa syukur dan memakannya tanpa mengeluh. Namun, meskipun beliau menerima hadiah, Rasulullah tidak pernah memakan harta dari sedekah. Satu lagi sifat agung yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rasa malunya yang sangat besar. Beliau adalah manusia yang tidak biasa menatap wajah seseorang terlalu lama karena kesantunan dan kehormatannya. Rasa malu ini bukanlah kelemahan, melainkan cerminan dari ketakwaan dan kemuliaan hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling tawadhu, penuh kasih sayang, serta memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Beliau tidak pernah merasa tinggi atau enggan untuk memenuhi undangan siapapun, baik itu dari orang kaya maupun orang miskin. Setiap ajakan yang datang, beliau penuhi dengan penuh ketulusan, tanpa membeda-bedakan status sosial. Salah satu bentuk keadilan dan kesempurnaan akhlak Rasulullah adalah bahwa beliau tidak pernah marah karena kepentingan pribadi. Jika beliau marah, itu semata-mata karena pelanggaran terhadap hukum Allah, bukan karena perasaan atau egonya sendiri. Beliau selalu menegakkan kebenaran, bahkan ketika itu membawa risiko besar bagi dirinya sendiri maupun para sahabatnya. Suatu ketika, sahabatnya yang paling setia terbunuh di tengah perkampungan Yahudi. Dalam keadaan demikian, Rasulullah tidak gegabah untuk membalas dendam atau melakukan kezaliman. Sebaliknya, beliau tetap bersikap adil dan tidak melewati batas kebenaran yang pahit. Sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa kemanusiaannya, Rasulullah bahkan membayar diat atau denda sebanyak 100 ekor unta kepada keluarga sahabat yang terbunuh. Meskipun pada saat yang sama, para sahabatnya sendiri sangat membutuhkan seekor unta untuk memperkuat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan dan kemandirian.
Beliau pernah mengganjal perutnya dengan batu karena lapar dan tidak pernah menolak makanan yang dihidangkan kepadanya selama itu halal. Dalam cara makan pun beliau sangat sederhana, tidak makan dengan bersila, tidak makan di meja makan, tidak pernah merasakan kenyang dengan roti selama 3 hari berturut-turut hingga wafat. Bukan karena beliau miskin atau pelit terhadap dirinya sendiri, tetapi karena beliau lebih mengutamakan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Tidak hanya dalam hal makan, dalam kehidupan sosialnya pun, Rasulullah sangat sederhana dan penuh perhatian. Beliau selalu memenuhi undangan walimah, menjenguk orang sakit, serta menghadiri pemakaman. Bahkan, beliau berjalan sendiri di antara musuh-musuhnya tanpa pengawal, menunjukkan betapa besar keberanian dan ketawakalannya kepada Allah. Di tengah kedudukannya sebagai pemimpin umat, Rasulullah tetap menjadi manusia yang paling rendah hati. Beliau dikenal sebagai orang yang paling tenang, tidak sombong, paling fasih berbicara, tetapi tidak bertele-tele, serta selalu memiliki wajah yang berseri-seri. Beliau tidak takut terhadap urusan dunia dan hidup tanpa berlebihan. Pakaian yang dikenakan adalah yang paling sederhana, tanpa berlebihan dalam kemewahan. Bahkan, dalam bepergian, budaknya atau orang lain berjalan di belakang beliau, tanpa perbedaan perlakuan. Jika memungkinkan, beliau menaiki kuda, unta, bighal, atau keledai, tetapi tak jarang juga beliau berjalan kaki tanpa alas, tanpa selendang, serban, ataupun kopiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kaum fakir dan miskin. Beliau menjenguk orang sakit, bahkan yang tinggal di ujung Madinah, menyukai wewangian tetapi tidak menyukai bau yang tidak sedap, duduk dan makan bersama orang miskin, memuliakan orang-orang yang memiliki akhlak baik, menjalin hubungan baik dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Beliau juga tidak pernah bertindak kasar terhadap siapapun dan selalu memaafkan mereka yang meminta maaf kepadanya. Meskipun senang bercanda, namun beliau tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran. Bahkan, ketika beliau tertawa, tidak pernah berlebihan hingga terbahak-bahak. Sikapnya selalu penuh wibawa, tetapi tetap hangat dan menyenangkan bagi siapa saja yang berinteraksi dengannya. Salah satu hal yang paling mengagumkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesabarannya. Beliau sering kali menerima perkataan kasar dari orang lain, tetapi tetap menanggapinya dengan kelembutan. Beliau juga tidak memiliki budak perempuan atau laki-laki yang dilayani dengan makanan lebih baik dari apa yang beliau sendiri makan, ataupun pakaian yang lebih bagus dari yang beliau kenakan. Semua yang ada padanya selalu diberikan kepada orang lain dengan penuh keikhlasan. Setiap waktu yang dimiliki Rasulullah selalu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk Allah ataupun untuk kepentingan umatnya. Beliau tidak pernah meremehkan orang miskin hanya karena kemiskinannya, dan tidak takut kepada raja karena kekuasaannya. Dalam berdakwah, Rasulullah tidak membeda-bedakan siapa yang ia ajak. Semua manusia ia seru kepada Allah dengan cara yang sama, tanpa pilih kasih. Diriwayatkan oleh Abu Al-Bukhturi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghujat seorang mukmin sekalipun. Jika ada yang berbuat kesalahan, beliau menjadikan celaan sebagai bentuk kasih sayang dan pengampunan. Beliau bersabda, "Aku diutus tak lain sebagai rahmat, kasih sayang, dan tidak diutus sebagai tukang laknat." Bahkan, ketika diminta untuk mendoakan keburukan bagi seseorang, beliau justru mengubah doa itu menjadi doa yang baik. Allah telah menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam kitab Taurat sebelum beliau diutus sebagai nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan, "Muhammad utusan Allah adalah hambaku yang terpilih, tidak bersikap keras, tidak berhati kasar, tidak bersuara keras di pasar-pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan ia memaafkan dan berlapang dada." Bahkan, dalam kesehariannya, Rasulullah dikenal sebagai orang yang selalu mengawali salam kepada siapa saja yang ditemuinya. Jika seseorang menahannya untuk suatu keperluan, beliau dengan sabar tetap berada di tempat itu hingga orang tersebut pergi terlebih dahulu. Ketika berjabat tangan, beliau tidak akan melepas tangannya lebih dulu hingga orang yang bersalaman dengannya melepas lebih dahulu. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun mengangkat tangan untuk memukul siapapun, baik pelayan maupun istri-istrinya. Beliau hanya menggunakan tangannya dalam peperangan di jalan Allah. Rasulullah juga dikenal sebagai pribadi yang tegas dalam memilih keputusan terbaik, selalu mencari jalan yang paling mudah
dan disukai, kecuali jika pilihan tersebut mengandung dosa. Jika demikian, beliau adalah orang pertama yang menghindarinya. Beliau tidak pernah membalas dendam atas perlakuan buruk yang diterimanya, kecuali jika hukum Allah dilanggar. Dan itu pun dilakukan semata-mata karena Allah. Dalam kesehariannya, Rasulullah selalu mengedepankan sikap rendah hati. Beliau tidak pernah bangkit lebih dulu dari duduknya saat bersama seseorang dan selalu menyambut dengan penuh perhatian jika ada yang menghampirinya. Ketika dipanggil, beliau akan membalikkan tubuhnya sepenuhnya sebagai tanda penghormatan. Rasulullah pun selalu mengutamakan tamunya, bahkan mengantarkan mereka hingga ke ujung jalan ketika berpamitan. Saat menghadiri jamuan makan, Rasulullah mengambil makanan terdekat tanpa pilih-pilih. Beliau juga sering mengundang orang-orang miskin, janda, dan tetangga untuk berdoa sebelum bepergian. Dalam hal makan, Rasulullah tidak pernah bersendawa atau mengeluarkan suara saat makan, baik sendiri maupun bersama sahabatnya. Beliau tidak pernah memanggil seseorang dengan julukan yang kurang baik. Saat menghadiri pertemuan, Rasulullah memilih tempat duduk yang kosong tanpa meminta tempat khusus. Sebagai tuan rumah, beliau selalu memastikan tamunya makan lebih dulu, baru kemudian dirinya menyantap hidangan. Bahkan, siapapun yang melintas di depan rumahnya sering diajak untuk makan bersama. Ketika mengimami salat, jika mendengar suara tangis bayi, Rasulullah membaca surat pendek agar salat tidak berlangsung terlalu lama. Saat tidur, beliau tidak pernah mendengkur dan selalu beristirahat dengan tenang. Dalam berbincang, beliau selalu menghadap lawan bicaranya dengan penuh perhatian. Rasulullah pun memperlakukan hewan dengan kasih sayang. Beliau tidak pernah mencambuk kuda atau unta yang dikendarainya. Sikapnya yang ramah juga terlihat saat beliau bercanda dengan anak yatim, membawa kebahagiaan dalam setiap interaksinya. Kejujuran adalah prinsip utama yang beliau pegang, sehingga mendapat julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Rasulullah memikul tanggung jawab besar dalam segala aspek kehidupan, baik dalam politik, ekonomi, maupun agama, dengan penuh amanah. Dalam menyampaikan ajaran Islam, beliau selalu menyebarkan kebenaran dan tidak pernah menyebarkan berita bohong. Kecerdasannya dalam mengambil keputusan pun menjadikan beliau seorang pemimpin yang luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." Quran Surah Ali Imran ayat 159. Dari ayat ini, kita memahami bahwa Allah telah mengajarkan kepada Rasulullah seluruh akhlak yang mulia, jalan yang terpuji, serta pengetahuan tentang umat terdahulu dan masa depan. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai kitab hadis utama seperti Musnad, Syahih, dan Sunan, adalah cerminan nyata dari ajaran Al-Quran. Maka, mengenal dan meneladani akhlak Rasulullah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena dalam setiap aspek kehidupannya, beliau adalah cerminan dari kesempurnaan Islam. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.